Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di DLS Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mari tonton sampai selesai, supaya tidak gagal faham. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menceritakan seorang ahli maksiat, yang dikenal masyarakat sebagai sampah masyarakat, yang kesehariannya hanya mabuk-mabukkan, dan beraktivitas di tempat pelacuran atau tempat hiburan. Suatu ketika, di hari yang panas, seorang laki-laki ahli maksiat tersebut meninggal dunia. Tak ada seorang pun masyarakat yang kasihan, apalagi simpati pada jenazahnya, termasuk juga kepada keluarganya. Istri almarhum sendiri, tidak menemukan satupun masyarakat yang berkenan membantu, untuk memikul jenazah suaminya yang pemabuk itu. Akhirnya istri almarhum terpaksa menyuruh dan membayar 2 orang, untuk membawa keranda yang berisi jenazah suaminya ke musola. Istri almarhum kemudian memutuskan untuk melanjutkan prosesi pengurusan jenazah. Ia lalu membawa jenazah suaminya ke padang pasir terbuka, untuk dimakamkan. Tak disangka-sangka, ia melihat seseorang, yang seakan telah menunggu lama jenazah suaminya, untuk mensolatkan jenazah tersebut. Orang itu tidak lain adalah orang zuhud, yang uzlah di sebuah bukit di tepi kota, yang terkenal kewaliannya di kalangan penduduk. Tak berapa lama, tersiar kabar di tengah masyarakat Basroh, bahwa orang yang dikenal wali Allah, rela dan berkenan menuruni bukit, hanya untuk mensolatkan jenazah laki-laki yang dikenal pendosa tersebut. Masyarakat Basroh pun sambil terheran-heran, lalu mereka bersama-sama merapat ke lokasi pemakaman. Mereka berbaris di belakang ulama yang karismatik, yang dikenal sebagai wali Allah tersebut. Masyarakat yang terheran-heran lalu bertanya kepada ulama karismatik tersebut, tentang kenapa beliau rela turun dari bukit, demi mensolatkan jenazah laki-laki pendosa itu. Kemudian wali Allah tersebut menjawab, dalam mimpi aku mendengar suara langit, turunlah, temui jenazah fulan. Kamu akan melihat jenazah yang tidak diiringi siapapun kecuali istrinya. Solatkanlah jenazahnya, karena sungguh ia telah diampuni. Mendengar jawaban ulama karismatik yang rela turun bukit itu, masyarakat Basroh makin takjub dan heran. Sedangkan ulama karismatik ini juga belum mengerti persis alasan pengampunan Allah terhadap jenazah laki-laki pendosa tersebut. Wali Allah itu lalu memanggil istri almarhum, untuk menggali keterangan perihal apa yang diamalkan oleh almarhum suaminya. Istri almarhum memulai ceritanya, bahwa suaminya semasa hidup, sebagaimana dikenal masyarakat Basroh, menghabiskan waktu sepanjang hari di tempat hiburan, dan mabuk-mabukan. Coba kamu perhatikan, kebaikan kecil apa yang pernah dilakukan almarhum suamimu? Tanya ulama karismatik tersebut, sementara masyarakat memperhatikan dengan hikmat jawaban istri almarhum. Baik, ada 3 hal yang kuingat, jawab istri almarhum. Yang pertama, setiap kali sadar dari mabuknya, waktu subuh almarhum suaminya segera mengganti pakaian, berwudu, lalu bergegas menuju masjid, untuk sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, almarhum kembali ke tempat hiburan langganannya, dan tenggelam dalam dosa. Kemudian yang kedua, rumah almarhum tidak pernah sepi, dari 1 atau 2 anak yatim yang disantuni. Bahkan tidak jarang kebaikan almarhum terhadap anak-anak yatim tersebut, melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Yang ketiga, tidak jarang almarhum suaminya sadar di tengah mabuknya pada gelap malam, lalu menangis dengan penyesalan dan bermunajat, wahai Tuhan pemilik sudut-sudut neraka jahanam. Apakah engkau akan memenuhi sudut-sudut jahanam itu dengan raga yang hina ini? Mendengar keterangan istri almarhum, ulama karismatik itu menghilangkan keheranan yang sebelumnya hinggap pada dirinya dan masyarakat kota Basroh. Demikian cerita yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari cerita tersebut. Wallahu a'lam bishawab.